Sejarah berpikir komputasional. Computational thinking court atau berpikir komputasional pertama kali diperkenalkan secara umum pada tahun 1980 dan 1996 oleh Seymour Papert. Seymour Papert dalam bukunya yang berjudul Mindstorm, fokus pada dua aspek komputasi, yaitu bagaimana menggunakan komputasi untuk menciptakan pengetahuan baru serta bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan pemikiran dan perubahan pola akses ke pengetahuan. Seymour Papert mengembangkan teori konstruktivisme dengan menambahkan gagasan bahwa pembelajaran ditingkatkan ketika pelajar terlibat dalam kegiatan membangun produk yang bermakna. Dalam perkembangannya, pada Maret tahun 2006, Janet M. Wing mengenalkan sebuah pendekatan yang dimodifikasi dan perhatian baru pada pemikiran komputasi. Pada tahun 2011, Janet memperkenalkan definisi baru tentang computational thinking. Menurut Janet, computational thinking adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemroses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Dua aspek dari definisi tersebut sebagai berikut. Menurut Seymour Papert, computational thinking adalah sebuah proses pemikiran yang terlepas dari teknologi. Menurut Janet M. Wing, computational thinking adalah metode penyelesaian masalah yang dirancang untuk dapat diselesaikan dan dijalankan oleh manusia, komputer, atau kedua-duanya. Karakteristik computational thinking meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memformulasikan permasalahan. Kedua, logika dalam mengelompokkan dan menganalisis data. Ketiga, merepresentasikan data melalui abstraksi. Keempat, solusi proses berpikir secara algoritmik. Kelima, identifikasi, analisis, dan mengimplementasikan kemungkinan solusi. Keenam, generalisasi dan pemindahan cara penyelesaian masalah. Di tahun 2012, Kurikulum Nasional Inggris mulai memperkenalkan ilmu komputer atau Computer Science CS kepada semua siswanya. Di tahun 2014, pemerintah Inggris mulai membawa materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar hingga sekolah tingkat menengah. Program yang dilakukan oleh pemerintah Inggris itu ternyata didukung oleh tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam bidang teknologi. Tidak hanya Inggris, bahkan Singapura pun tidak mau ketinggalan. Di beberapa negara-negara lain seperti Finlandia, Korea Selatan, Cina, Australia, dan Selandia baru telah meluncurkan upaya berskala besar untuk memperkenalkan computational thinking di sekolah-sekolah sebagai bagian dari kurikulum computer science baru. Penerapan berpikir komputasional di Indonesia sudah mulai dijalankan. Berpikir komputasional dibangun dengan dasar dan batasan proses komputasi, entah proses tersebut dieksekusi oleh manusia atau mesin. Karakteristik berpikir komputasional. Pertama, mendasar. Kedua, sesuai dengan konsep. Ketiga, ide. Keempat, saling melengkapi. Kelima, mampu mengoperasikan komputer. Keenam, bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Ketujuh, menerapkan cara manusia berpikir. Kedelapan, bersifat menantang. Manfaat berpikir komputasional. A. Memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien terhadap permasalahan. B. Melatih otak untuk terbiasa dengan pola berpikir secara logis, matematis, terstruktur, dan kreatif. C. Memudahkan identifikasi masalah dan mencari solusi. Cara berpikir komputasional. A. Decomposition. Memecah-mecah masalah menjadi lebih kecil. B. Pattern recognition. Mencari pola di dalam sebuah masalah untuk memecahkannya. C. Abstraction. Melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum. D. Algoritma mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara bertahap. Penggunaan berpikir komputasional pada aktivitas. Membuat artikel dari hasil terjemah bahasa asing. Pertama-tama, tahap dekomposisi, identifikasi konteks, struktur kalimat, dan makna umum dari teks.
Kedua, pengenalan pola. Rekognisi isi dan struktur dengan mengatur pola informasi dalam teks. Ketiga, abstraction. Fokus pada poin-poin penting yang relevan dengan tema atau topik yang ingin dibahas. Terakhir, penyusun algoritma. Tuliskan poin yang menjadi kerangka bahasan dalam artikel. Merencanakan liburan. Wisatawan bisa menggunakan abstraksi untuk memecah proses perencanaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Selanjutnya, generalisasi diterapkan dengan mengidentifikasi pola dan kesamaan antara pilihan liburan yang berbeda, seperti biaya, iklim, dan aktivitas. Prediksi cuaca. Memprediksi cuaca menggunakan proses yang melibatkan penggunaan data, model, dan algoritma. Prosesnya dimulai dengan ahli meteorologi mengumpulkan sejumlah besar data dari berbagai sumber, seperti stasiun cuaca, satelit, dan radar. Mendesain gedung. Arsitek dan insinyur menggunakan pemikiran komputasi untuk merancang bangunan dan struktur lainnya. Setelah bangunan dirancang, analisis dan evaluasi hasil dapat dilakukan dengan menilai kinerja bangunan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti mengurangi konsumsi energi atau meningkatkan pencahayaan alami.